Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan analisis perkembangan ekonomi makro Indonesia pada periode 2019 sampai 2023. Mata kuliah ini dengan dosen pengampu Vina Islami, SPIMM. Kami perkenalkan, nama saya Medi Susanti dengan NIM 6425084. Saya Senia Dewi Pamela dengan NIM 6425064. Saya Amanda Anas Natasha dengan NIM 642507882. Terbelakang. Saat ini menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia selama periode 2019 sampai 2023, terutama dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, kondisi tahun 2019. Sebelum pandemi, ekonomi Indonesia berada dalam kondisi relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi berada di atas 5%, dan aktivitas konsumsi masyarakat, investasi, dan perdagangan berjalan normal. Yang kedua, kondisi tahun 2020. Terjadi kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga, penurunan investasi, dan berkurangnya kegiatan produksi dan perdagangan. Banyak sektor usaha mengalami penurunan pendapatan. Yang ketiga, kondisi tahun 2021 sampai 2023. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi melalui stimulus fiskal atau bantuan sosial, insentif pajak, dan subsidi. Kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Aktivitas ekonomi mulai pulih secara bertahap. Pertumbuhan ekonomi kembali meningkat dan kondisi pasar tenaga kerja mulai membaik. Inti slide ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami tiga fase. Yang pertama, fase stabil pada tahun 2019, yang kedua, fase krisis akibat pandemi pada tahun 2020, yang ketiga, fase pemulihan ekonomi pada tahun 2021 sampai 2023. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Yang pertama, tren pertumbuhan PDB Indonesia 2019 sampai 2023. Yang kedua, perkembangan tingkat inflasi 2019 sampai 2023. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka pasca pandemi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan indikator makro. Tujuannya, pertama, menganalisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan data PDB. Yang kedua, menjelaskan kondisi inflasi 2019 sampai 2023. Yang ketiga, menganalisis perkembangan tingkat pengangguran terbuka. Yang keempat, memahami hubungan antara pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran. Inti slide ini, penelitian bertujuan melihat kondisi ekonomi Indonesia dari tiga indikator utama. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi atau PDB. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, pengangguran serta hubungan di antara ketiganya. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Komponen PDB menurut pendekatan pengeluaran PDB sama dengan C atau konsumsi ditambah I atau investment ditambah G atau government spending ditambah buka kurung X min M atau ekspor neto. Fungsi PDB mengukur pertumbuhan ekonomi, mengetahui kondisi perekonomian suatu negara, dan menjadi dasar perumusan kebijakan ekonomi. Yang kedua ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode. Penyebab inflasi yang pertama ada demandful inflation. Permintaan masyarakat meningkat lebih cepat daripada kemampuan produksi. Yang kedua ada cost push inflation. Biaya produksi meningkat sehingga harga barang naik. Dampak inflasi yang positif ada mendorong produksi dan investasi dalam tingkat tertentu. Sedangkan dampak negatifnya menurunkan daya beli masyarakat, menimbulkan ketidakstabilan ekonomi jika terlalu tinggi. Peran Bank Indonesia mengendalikan inflasi melalui penetapan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengaturan jumlah uang beredar. Yang ketiga ada pengangguran. Pengangguran adalah kondisi seseorang yang termasuk angkatan kerja tapi belum memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT, indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran, rumusnya adalah TPT sama dengan jumlah penganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%.
Dampak pengangguran menurunkan pendapatan masyarakat, menurunkan kesejahteraan, meningkatkan kemiskinan, dan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara indikator bagian ini menjelaskan keterkaitan antara PDB, inflasi, dan pengangguran. Hubungan PDB dan pengangguran saat pertumbuhan ekonomi meningkat, perusahaan memperoleh produksi, kebutuhan tenaga kerja bertambah, dan pengangguran cenderung turun. Hubungan inflasi dan pengangguran dijelaskan melalui konsep kurva Phillips. Pengangguran rendah biasanya diikuti inflasi yang lebih tinggi, sedangkan pengangguran tinggi biasanya diikuti inflasi yang lebih rendah. Hubungan PDB dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat dapat meningkatkan permintaan. Permintaan yang meningkat dapat memicu inflasi. Kesimpulan hubungan PDB naik sama dengan pengangguran turun. PDB naik terlalu cepat sama dengan inflasi naik. Inflasi tinggi sama aja kayak daya beli masyarakat turun. Ketiga indikator saling mempengaruhi dalam menentukan kondisi ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada metode analisis. Makalah menggunakan analisis deskriptif, kuantitatif, dengan pendekatan analisis tren berdasarkan data sekunder dari lembaga resmi. Yang pertama ada sumber data, Badan Pusat Statistik atau BPS, lalu Bank Indonesia atau BI, dan World Bank. Yang kedua ada pengumpulan data, studi dokumentasi, publikasi statistik, dan data ekonomi relevan. Yang ketiga ada teknik analisis. Mengamati perubahan data tahunan, membandingkan kondisi sebelum, saat, dan sesudah pandemi, serta menarik kesimpulan berdasarkan data. Selanjutnya ada tren PDB Indonesia 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019, 5,2%, stabil, didukung konsumsi dan infrastruktur. Lalu pada tahun 2020, minus 2,7%, riset akibat pandemi COVID-19. Lalu pada tahun 2021, 3,70%, pemulihan awal, vaksin, dan stimulasi. Lalu pada tahun 2022, 5,31%, ekspansi kuat, ekspor komoditas meningkat. Lalu pada tahun 2023, 5,5%, normalisasi, ekonomi tetap stabil. Indonesia menunjukkan resiliensi ekonomi yang baik pasca tekanan pandemi. Selanjutnya, tren inflasi Indonesia 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019 sampai 2021, inflasi rendah. Inflasi di bawah 2% akibat menurunnya permintaan masyarakat selama pandemi. Daya beli dan konsumsi rumah tangga turun drastis. Lalu pada tahun 2022, lonjakan ke 5,51%, dipicu kenaikan harga energi global, konflik geopolitik, dan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan pemerintah. Lalu pada tahun 2023, terkendali di 2,61%. Kebijakan pengendalian harga, operasi pasar, dan koordinasi TPIP berhasil menekan inflasi kembali. Selanjutnya, kita melihat perkembangan tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Pada bulan Agustus tahun 2020, TPT mencapai 7.007% atau sekitar 9.077.000 orang. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir akibat dampak pandemi yang menyebabkan banyak pekerjaan kehilangan pekerjaan. Nah, terutama di sekitar pariwisata, perhotelan, dan manufaktur. Namun pada Agustus tahun 2023, TPT turun menjadi 5,32%. Penurunan ini didukung oleh pemulihan sektor pariwisata dan perdagangan. Nah, untuk meningkatkan investasi dan produksi industri, serta dukungan pemerintah terhadap UMKM. Next slide ini menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Pada tahun 2020, ketika ekonomi mengalami kontraksi sebesar minus 2,07%, tingkat pengangguran meningkat menjadi 7,07%. Memasuki tahun 2021 hingga 2022,
Ekonomi mulai pulih sehingga pengangguran menurun. Meskipun inflasi meningkat akibat tekanan harga global, pada tahun 2023, kondisi ekonomi semakin stabil dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Tingkat pengangguran turun menjadi 5,32% dan inflasi terkendali di angka 2,61%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik dapat membantu penurunan pengangguran. Sementara stabilitas inflasi penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Next. Sebagai kesimpulan, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik setelah pandemi. Kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 berhasil dipulihkan dengan pertumbuhan ekonomi yang kembali berada di atas 5%. Selain itu, tingkat pengangguran terus menurun dan inflasi juga berhasil dikendalikan. Adapun saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang tepat, meningkatkan investasi dan pencapaian lapangan kerja, serta menjaga stabilitas harga agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.